Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Julia Mardiah MPD, selaku pengampu mata kuliah biokimia di Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis lipid. Sebelumnya kami perkenalkan, kami sendiri dari kelompok 4 yang terdiri dari rekan saya, yaitu ada Astrid Dwi Anjasti dengan NIM 051 dan Anggita Ainur Rofiana dengan NIM 053, dan saya sendiri yaitu Sakinah Elok Sabila Fakih dengan NIM 047. Nah, pada sebelumnya di sini kami ada pada pembahasan kali ini dengan uji ketengikan lipid dan penentuan kolesterol total secara enzimatik kolorimetri, di mana lipid sendiri ini ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, untuk analisis kualitatif di sini ada uji ketengikan lipid, dan untuk analisis kuantitatif itu ada penentuan kolesterol total secara enzimatik kolorimetri. Nah, oke, yang pertama diawali dengan analisis kualitatif sendiri, yaitu uji ketengikan lipid. Nah, lipid sendiri itu adalah senyawa organik yang berminyak atau berlemak dengan tidak larut di dalam air, tetapi dia larut dalam kloroform atau ether. Nah, jenis lipid ini ternyata ditemukan paling banyak itu pada lemak atau triasilgliserol, di mana triasilgliserol adalah bahan bakar utama bagi semua mikroorganisme. Nah, senyawa-senyawa yang masuk dalam kategori lipid ini ternyata ada 3 bagian, yaitu ada lipid sederhana, di mana lipid sederhana ini adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol, dan lipid sederhana ini terdiri dari lemak dan lilin. Kemudian ada lipid gabungan ya, atau bisa juga dikatakan lipid kompleks, di mana lipid ini adalah ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak sendiri. Nah, biasanya lipid gabungan ini maksud saya itu terdiri dari fosfolipid, kemudian glikolipid, dan lipid kompleks yang lainnya seperti sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Kemudian yang ketiga ada lipid derivat atau derivat lipid. Ini biasanya kategori yang masuk dalam derivat lipid itu ada asam lemak dan gliserol, ataupun bisa juga lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon, bisa juga steroidnya. Nah, untuk gambar struktur ini adalah gambar struktur pada lipid. Oke, lanjut. Kemudian ternyata lipid itu memiliki fungsi, di antaranya dia sebagai penyimpanan energi, kemudian bisa sebagai komponen utama membran dari semua jenis sel, kemudian untuk pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial, kemudian juga bisa sebagai pelindung organ tubuh dan alat angkut vitamin larut lemak, dan bisa juga sebagai transportasi metabolik sumber energi dan sumber zat untuk mensintesis hormon, kelenjar empedu, ataupun dapat menunjang proses pemberian sinyal-sinyal transducing. Sebelumnya kita akan membahas analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini analisis kualitatifnya yaitu uji ketengikan pada lipid. Nah, uji ketengikan ini dilakukan itu tujuannya ya untuk mengetahui tengik atau tidaknya suatu bahan uji. Nah, arti ketengikan sendiri itu dikatakan itu rusaknya senyawa lemak karena teroksidasi oleh oksigen bebas, sehingga nantinya menimbulkan bau-bau yang tidak sedap atau bau tengiknya. Nah, ternyata ketengikan ini dapat disebabkan oleh adanya serangan oksigen pada lemak yang tidak jenuh, di mana menyebabkan nanti terjadinya oksidasi lemak yang nantinya dapat menghasilkan bau tengik. Nah, proses ketengikan ini ternyata bisa dihambat itu dengan memberikan antioksidan, sehingga dalam uji ini nanti diidentifikasi nih lipid mana yang sudah tengik dengan yang belum tengik karena disebabkan oleh oksidasi dari lipid sendiri. Nah, untuk alat dan bahan dari percobaan uji tengik ini, diantaranya alat itu kita membutuhkan Erlenmeyer, pipet tetes, kemudian pipet Mohr, gelas kimia. Dan untuk bahan-bahan yang ingin digunakan untuk uji ini itu ada asam klorida HCl, kemudian minyak kelapa, ada minyak kelapa tengik dan lemak hewan, kemudian ada mentega, fosfoglucosolinol, dan kalsium karbonat. Nah, di sini nanti kita uji dari bahan-bahan ini diujikan ada minyak kelapa tengik, lemak hewan. Nah, ini nanti diujikan mana yang akan menghasilkan bau tengik. Nah, berikut ini adalah cara kerja
dari percobaan kali ini, yaitu diantaranya pertama itu kita ambil dulu masing-masing 5 ml bahan uji yang bisa seperti minyak kelapa tadi, minyak lemak, maksud saya minyak kelapa tengik dan lemak hewan serta mentega tadi. Kemudian dimasukkanlah ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 5 ml HCl pekat secara perlahan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dicelupkan nih kertas saring ke dalam fluoroglucinol. Nah, lalu itu serbuk CaCO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditutup dengan bantuan karet, lalu dicepitkan kertas saring tersebut. Nah, tunggu selama 10 hingga 20 menit, kemudian amati perubahan yang terjadi pada kertas tersebut. Nah, apabila nanti itu hasilnya dikatakan berubah warna menjadi merah muda ataupun merah nanti, maka itu dikatakan bahwa bahan tersebut mengandung tengik ya. Nah, berikut ini, tadi sudah dilakukan percobaan, berikut ini adalah data atau hasil pengamatan dari percobaan, di mana dari minyak kelapa sendiri itu perubahan setelah dilakukan percobaan, perubahannya menjadi berubah warna putih sehingga dikatakan tidak mengandung ketengikan ya. Kemudian untuk minyak kelapa tengik sendiri itu setelah percobaan itu berubah warna menjadi merah muda, maka dikatakan bahwa itu positif mengandung tengik. Nah, kemudian untuk lemak hewan sendiri perubahan warnanya menjadi putih sehingga dia dinyatakan negatif mengandung ketengikan. Seperti juga mentega juga negatif mengandung ketengikan karena dia menghasilkan warna putih. Nah, tadi sebelumnya dikatakan bahwa yang uji ketengikan ini apabila positif, apabila bahan-bahan yang diujikan itu berubah warna menjadi merah muda, sehingga dapat dikatakan bahwa bahan minyak kelapa yang tengik itu positif mengandung ketengikan karena mengalami perubahan warna menjadi merah muda. Nah, dari adanya tadi dikatakan minyak kelapa yang tengik tadi mengandung ketengikan, maka ketengikan sendiri itu adalah proses rusaknya senyawa lemak karena teroksidasi oleh oksigen bebas, sehingga nanti menghasilkan bau yang tidak sedap atau tengik. Nah, uji ketengikan ini diawali dengan bahan uji di mana HCl pekat tadi ya, kan sebelumnya ada penggunaan HCl pekat. Nah, fungsi dari HCl pekat ini adalah sebagai katalisator, yaitu nanti untuk berguna dalam mempercepat proses terjadinya ketengikan, sehingga HCl pekat itu ditambahkan untuk menyumbang ion-ion hidrogen yang dapat memecah unsur lemak sehingga akan terbentuk lemak radikal bebas serta hidrogen radikal bebas. Nah, kemudian kondisi seperti ini nanti akan bersifat sangat reaktif karena akan dioksidasi oleh oksigen bebas dan nantinya akan menghasilkan suatu peroksida. Nah, sehingga nanti akan munculnya bau-bau yang tidak sedap. Nah, tahap selanjutnya itu kemudian ditambahkanlah kalsium karbonat ya ke dalam larutan tersebut, di mana fungsi bahan ini itu adalah sebagai sumber oksigen yang nantinya akan mengoksidasi bahan uji. Nah, minyak yang telah teroksidasi nanti itu akan menguap sehingga dideteksi oleh kertas saring yang tadi dibasahi dengan fluoroglucinol, nanti akan mengubah bahan ujinya menjadi warna merah muda. Jadi warna merah muda itu yang terbentuk itu karena dari reaksi antara oksigen yang telah mengoksidasi bahan uji dengan fluoroglucinol, sehingga menandakan bahwa bahan uji tersebut nanti mengandung ketengikan. Nah, apabila suatu bahan itu tengik, itu nanti memiliki cita rasa yang tidak enak dan menimbulkan bau yang menyengat. Nah, hal ini disebabkan karena adanya suatu gugus aldehid dan keton. Berikut merupakan gambar dari mekanisme reaksi ketengikan yang terjadi pada lemak atau minyak. Dapat teman-teman lihat pada layar bagaimana proses terjadinya dari reaksi ketengikan pada lipid tersebut. Jadi berdasarkan reaksi tersebut dapat diketahui bahwa suatu asam lemak tidak jenuh itu nantinya akan diubah menjadi bentuk radikal. Radikal bebasnya itu akan dilakukan oleh asam klorida sebagai pemberi energi atau panas dengan mengembangkan ion-ion hidrogennya. Kemudian radikal bebas tersebut akan dioksidasi oleh oksigen yang mana akan membentuk suatu peroksida aktif. Peroksida ini nantinya akan menghasilkan hidroperoksida dan bentuk radikal bebas dari asam lemak tidak jenuh sehingga akan menyebabkan bau yang tidak sedap, yaitu bau tengik tersebut.
Nah, untuk memastikan bahwa bahan tersebut itu tengik, maka dapat digunakanlah indikator fluoroglisinol yang akan menghasilkan warna merah muda. Ketengikan pada kebanyakan lemak atau minyak itu menunjukkan bahwa golongan trigliserida tersebut itu telah teroksidasi oleh oksigen dalam udara bebas. Molekul oksigen dapat bereaksi dengan asam lemak yang berikatan ganda dan menghasilkan produk kompleks yang akan menyebabkan timbulnya rasa dan bau menyimpang pada lemak tersebut. Kerusakan lipid atau lemak itu dapat terjadi karena adanya otooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam asam lemak. Otooksidasi itu dimulai dengan pembentukan radikal bebas yang disebabkan karena faktor-faktor yang akan mempercepat reaksi cahaya, panas, peroksida lemak, logam-logam berat seperti tembaga, besi, kobalt, mangan, juga senyawa oksidator pada bahan pangan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah didapatkan tadi, seperti dapat teman-teman lihat pada tabel sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa minyak kelapa tengik itu menunjukkan hasil positif dari uji ketengikan. Sedangkan minyak kelapa biasa, lemak hewan, dan juga mentega itu menunjukkan hasil yang negatif. Ketengikan ini dapat terjadi karena adanya proses penyimpanan bahan uji yang cukup lama dan kurang tertutup sehingga menyebabkan adanya interaksi dengan udara bebas dan mengakibatkan baunya menjadi tengik. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketengikan pada minyak selain karakteristik oksidasi itu juga dapat disebabkan karena absorpsi bau dan kontaminasi, aksi enzim, aksi mikroba, dan juga hidrolisis. Yang pertama, karena ketengikan oleh absorpsi bau dan juga kontaminasi. Itu dapat terjadi karena adanya kontaminasi di saat penyimpanan minyak, seperti dari wadah penampung minyak. Adanya absorpsi dari kontaminasi wadah ini akan menyebabkan kerusakan pada minyak yang nantinya dapat menghasilkan bau tengik dan akan menurunkan kualitas dari minyak tersebut. Kemudian, ketengikan oleh aksi enzim itu dapat terjadi karena adanya aktivitas enzim yang akan menghidrolisis minyak sehingga nantinya akan menghasilkan asam lemak bebas dan juga gliserol. Nah, kandungan asam lemak bebas yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan timbulnya bau tengik dan juga rasa yang tidak sedap. Faktor-faktor lain yang menyebabkan ketengikan itu dapat terjadi karena ketengikan oleh aksi mikroba. Hal ini disebabkan karena adanya suatu aktivitas mikroba yang dapat merusak lemak sehingga mengakibatkan kualitas lemak tersebut itu menurun dan akhirnya menimbulkan bau tengik. Kemudian ada juga ketengikan yang disebabkan oleh hidrolisis. Hal ini terjadi karena proses hidrolisis minyak yang mengandung asam lemak jenuh berantai pendek ini akan diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, hal ini nanti akan merusak minyak tersebut dan akhirnya menghasilkan bau yang tengik, seperti dikutip dari Pahan pada tahun 2006. Selanjutnya akan kita bahas mengenai penentuan kolesterol total secara enzimatik kolorimetri. Sebelum kita melakukan uji tersebut atau membahas uji tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih definisi dari kolesterol tersebut. Jadi, kolesterol apabila ditinjau dari sudut kimiawi itu dapat diklasifikasikan dalam golongan lipida. Orang itu biasa menganggap bahwa kolesterol merupakan satu-satunya lemak di dalam darah. Padahal kolesterol tersebut itu merupakan salah satu dari lemak di dalam darah bersama dengan fosfolipid, trigliserida, dan juga asam lemak. Bahan makanan yang mengandung kolesterol itu berasal dari organ binatang, terutama bagian otak, kuning telur, dan jeroan. Tetapi bahan makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan itu tidak mengandung kolesterol. Kolesterol yang ada di dalam darah itu berikatan dengan protein dan kemudian akan ditransportasikan ke seluruh jaringan tubuh.
kolesterol itu memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Namun apabila kadar kolesterol dalam tubuh atau darah itu berlebihan, dapat menyebabkan bahaya juga bagi kesehatan manusia. Seperti dikutip dari Joyo Dibroto pada tahun 2016. Nah, di sini dapat teman-teman lihat gambar struktur dari kolesterol. Ternyata kolesterol ini memiliki berbagai macam fungsi, di antaranya fungsinya adalah yang pertama dapat membuat hormon adrenalin yang digunakan untuk metabolisme dan juga keseimbangan garam dalam tubuh, kemudian untuk sintesis vitamin D, dan selanjutnya adalah untuk sintesis garam empedu. Kolesterol ini memiliki berbagai macam jenis, yakni antara lain yang pertama ada chylomicron, di mana chylomicron sendiri itu merupakan suatu lipoprotein yang memiliki kandungan lemak yang lebih banyak, namun proteinnya itu sedikit. Lalu yang kedua itu ada VLDL atau Very Low Density Lipoprotein, di mana VLDL ini merupakan lipoprotein yang nomor 2 terbesar dengan protein yang lebih kecil namun dapat terkonsentrasi dengan kandungan lemak terbesar. Kemudian jenis yang ketiga adalah LDL atau Low Density Lipoprotein, di mana LDL ini merupakan lipoprotein terkecil tetapi hanya satu kandungan lipoprotein terbesar dan satu lemak yang paling kecil itu berfungsi untuk mengangkut kolesterol. Kemudian yang terakhir adalah HDL atau High Density Lipoprotein, di mana HDL ini adalah lipoprotein paling kecil dengan kandungan protein yang paling banyak dan juga konsentrasi lemaknya itu paling kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan kolesterol total secara enzimatik kolorimetri. Pemeriksaan kolesterol darah dalam tubuh seseorang itu digunakan untuk mendeteksi kadar kolesterol dalam tubuh. Cara pemeriksaan kadar kolesterol itu terdapat 3 metode yang biasa dilakukan, yakni yang pertama ada metode kolorimetri, lalu yang kedua ada metode kromatografi, lalu yang ketiga ada metode enzimatik. Nah, namun pada pembahasan ini kita hanya akan berfokus pada pemeriksaan kolesterol dengan metode enzimatik, yakni secara enzimatik kolorimetri. Metode secara enzimatik dalam penentuan kolesterol itu biasanya menggunakan jenis metode enzimatik kolorimetri atau biasa disingkat dengan CHODPAP atau kolesterol oksidase diaminase peroksidase aminoantipirin, di mana prinsip dasarnya adalah kolesterol ini akan ditentukan setelah hidrolisa dan oksidase H2O2 yang kemudian akan bereaksi dengan 4 aminoantipirin dan juga fenol dengan katalisatornya adalah peroksida, di mana akan membentuk quinoneimin yang berwarna. Nah, warna tersebut yang terbentuk itu dalam absorbansi itu akan setara dengan konsentrasi kolesterol, seperti dikutip dari Harjuno pada tahun 2003. Berikut merupakan reaksi yang terjadi pada metode enzimatik ini. Dapat teman-teman lihat reaksi kimia yang terjadi adalah kolesterol ester ditambah dengan H2O akan menghasilkan kolesterol asam lemak, dan kolesterol apabila ditambah dengan oksigen akan menghasilkan kolesterol 3 plus H2O2. Dan dimana apabila H2O2 ditambah dengan 4 aminoantipirin dan juga fenol akan menghasilkan quinoamin dan juga 4 H2O, di mana nilai normalnya ini adalah kurang dari 300 mg per desiliter darah seperti dikutip dari Harjuno pada tahun 2003. Baik, slide selanjutnya, penelitian mengenai penentuan kolesterol total. Penelitian yang digunakan dari Antika tahun 2017, judul penelitiannya ialah pemeriksaan kadar kolesterol total dalam darah pada sampel serum dengan metode CHODPAP. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, untuk alatnya sendiri, kita menggunakan ABX Pentra 400, sentrifugator, jarum suntik, tabung reaksi, mikropipet, rak tabung reaksi, batang pengaduk, cup serum, tisu, dan kapas. Sedangkan untuk bahannya kita menggunakan darah,
reagen kolesterol HDL, reagen kolesterol LDL, reagen trigliserida, aquabides, dan alkohol. Selanjutnya untuk langkah percobaan, yang pertama teknik pengambilan sampel. Dibersihkan kulit pasien dengan menggunakan alkohol. Selanjutnya diambil 50 mikroliter darah pada masing-masing pasien dengan menggunakan jarum suntik. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya diberi penomoran pada masing-masing tabung reaksi. Kedua, preparasi sampel. Pertama, dimasukkan darah yang diambil tadi ke dalam sentrifugator. Selanjutnya, disentrifuse darah selama 3 menit dengan kecepatan 4000 rpm sampai terpisah antara serum dengan plasma pada sampel tersebut. Kemudian, dikeluarkan tabung reaksi setelah alat sentrifugasi selesai berputar. Terakhir, dipipet serum dengan menggunakan pipet automatik sebanyak 50 mikroliter, kemudian dimasukkan ke dalam cup serum. Langkah selanjutnya preparasi alat. Yang pertama, cek kondisi air pada reservoir botol. Apabila air kurang, maka ditambahkan dengan aquabides. Kedua, waste container. Apabila tabung limbah sudah penuh, maka dikosongkan. Ketiga, kuvet baru. Apabila kurang, maka tambahkan kuvet baru. Keempat, kuvet bekas. Apabila kuvet bekas sudah penuh, maka dikosongkan atau diganti. Terakhir, serum kontrol dimasukkan ke dalam alat. Selanjutnya, langkah keempat adalah kita melakukan proses analisa sampel, di mana pada tahap ini kita nyalakan alat dengan menekan tombol hitam pada bagian kanan alat. Kemudian kita tunggu alat untuk melakukan proses inisialisasi. Setelah selesai, kita pilih nama operator dan masukkan password. Pilih new worklist untuk memulai kerja baru. Kemudian kita tunggu alat untuk melakukan proses startup sampai alat menunjukkan ready. Kemudian dari menu utama, cek status dari regen yang ada pada regen tray. Kemudian cek dan segera ganti regen yang ditunjukkan dengan warna merah. Apabila status regen hanya menunjukkan warna orange, berarti hanya untuk beberapa pemeriksaan saja. Kemudian kita lakukan kontrol dan juga kalibrasi dari regen-regen yang digunakan. Letak kontrol dan kalibrator di tempat yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya kita melakukan kalibrasi, yakni dari main menu pilih worklist. Kemudian kita pilih calibration expired only. Kemudian di layar ditampilkan pemeriksaan apa saja yang harus berkalibrasi pada waktu tersebut. Selanjutnya kita tekan tombol OK. Kemudian apabila hasil dari kontrol dan juga kalibrasi telah sesuai dengan batasan ditentukan atau valid, maka alat tersebut siap untuk digunakan. Setelah alat tersebut siap untuk digunakan, kita masukkan cup serum ke dalam alat, maka alat akan siap untuk menganalisa sampel. Kemudian kita pilih jenis pemeriksaan apa saja yang diinginkan, pastikan nomor cup itu sesuai dengan letaknya. Selanjutnya, alat akan bekerja secara otomatis dan hasil dari pemeriksaan akan diteruskan ke komputer. Lalu kita catat hasil pemeriksaan. Kemudian, kita melakukan tahap pemeriksaan kolesterol total, di mana kita lakukan dengan memipet serum sebanyak 50 ml dengan menggunakan mikropipet. Kemudian kita masukkan ke dalam cup serum, lalu kita tambahkan dengan regen kolesterol sebanyak 1000 ml dengan menggunakan mikropipet. Selanjutnya kita baca kadar kolesterol total dengan menggunakan ABS Pentra 400. Kemudian tahap ke-6 adalah kita memeriksa kolesterol HDL, yakni dengan memipet serum sebanyak 50 ml dengan menggunakan mikropipet. Kemudian kita masukkan ke dalam cup serum, lalu kita tambahkan regen kolesterol 1000 ml dengan menggunakan mikropipet. Selanjutnya kita baca kadar kolesterol total dengan menggunakan ABS Pentra 400. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan kolesterol LDL, di mana kita pipet serum sebanyak 50 ml dengan menggunakan mikropipet. Kemudian kita masukkan ke dalam cup serum, lalu kita tambahkan dengan regen kolesterol LDL 1000 ml dengan menggunakan mikropipet. Selanjutnya kita baca kadar kolesterol total dengan menggunakan ABS Pentra 400.
Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan trigliserida, di mana pada tahap ini sama seperti tahap sebelumnya, kita pipet serum sebanyak 50 ml dengan menggunakan mikropipet. Selanjutnya kita masukkan ke dalam cup serum, lalu kita tambahkan dengan reagen trigliserida 1000 ml dengan menggunakan mikropipet. Lalu kita baca kadar trigliserida dengan menggunakan ABF Penta 400. Berdasarkan jurnal, dapatkan hasil penelitian sebagai berikut, yakni berdasarkan data pemeriksaan kadar kolesterol total dalam darah pada sampel serum dengan menggunakan metode CHOID-PAP, yaitu meliputi pemeriksaan kolesterol HDL, kolesterol LDL, dan trigliserida, dapat diperoleh data sebagai berikut. Di sini pada layar dapat teman-teman lihat terdapat pasien yakni berjumlah sebanyak 8 orang yang memuat mengenai umur, jenis kelamin, serta kadar kolesterol total masing-masing yang menyangkut tentang kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida sekaligus juga dengan keterangannya. Di mana keterangannya yakni apabila nilai normal kolesterol total ini kurang dari atau sama dengan 200 mg per desiliter. Kemudian nilai normal dari kolesterol HDL yakni kurang dari atau sama dengan 40 mg per desiliter. Nilai normal dari kolesterol LDL yakni sekitar kurang dari atau sama dengan 150 mg per desiliter. Kemudian nilai normal dari trigliserida yakni sebanyak kurang dari atau sama dengan 150 mg per desiliter. Rumus untuk menghitung kadar LDL sendiri itu dapat kita lakukan dengan menghitung yakni kolesterol total dikurangi dengan trigliserida dibagi 5, kemudian kita kali dengan nilai HDL. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar kolesterol total dalam darah pada sampel serum dengan menggunakan metode CHOID-PAP, diperoleh kadar kolesterol total setiap 50 ml darah adalah sebagai berikut, yakni pasien 1 sebanyak 294 mg per desiliter, pasien 2 sebanyak 257 mg per desiliter, pasien 3 sebanyak 600 mg per desiliter, pasien 4 sebanyak 291 mg per desiliter, pasien 5 sebanyak 173 mg per desiliter, pasien 6 sebanyak 198 mg per desiliter, pasien 7 sebanyak 152 mg per desiliter, dan pasien 8 sebanyak 203 mg per desiliter. Hal ini telah menunjukkan bahwa kadar kolesterol total dalam darah pada pasien 5, 6, dan 7 itu normal, sedangkan pada pasien 1, 2, 3, 4, dan 8 itu tinggi. Kolesterol yang tinggi pada pasien 1, 2, 3, 4, dan 8 itu dapat disebabkan karena mereka sering mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar lemak hewan tinggi seperti otak sapi, daging mentah, daging merah maksud saya, kemudian ada seafood, kuning telur, dan juga keju, serta makanan siap saji lainnya. Selain itu, tingginya kadar kolesterol total itu juga dapat disebabkan oleh faktor usia. Seperti pada pria usia produktif itu akan memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita usia produktif. Namun, saat wanita memasuki usia menopause, kadar kolesterol pada wanita itu mulai meningkat dan bisa menjadi faktor risiko penyakit jantung dan juga stroke. Kurangnya olahraga juga dapat menimbulkan lemak dalam tubuh sehingga menyebabkan kadar kolesterol itu meningkat. Konsumsi alkohol berlebih, perokok, dan juga diabetes yang tidak terkontrol dapat menjadi penyebab dari meningkatnya kadar kolesterol. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat laporan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas partisipasi atensi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.